hari ini. Baru saja sebenarnya pesawat Presiden terbang ke Palu, baru saja berangkat dari Halim Perdana Kusuma untuk memantau kondisi korban gempa dan tsunami. Kita langsung bergabung bersama rekan yang berada di sana, jurnalis Kompas TV Friska Clarissa di Bandara Halim Perdana Kusuma. Friska, Presiden sudah bertolak menuju ke Palu. Pukul berapa nanti rencananya akan tiba dan apa yang akan langsung dilakukan oleh Presiden setibanya nanti di Palu? Ya, betul Timothy, baru saja Presiden lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara Boeing 737-400 untuk menuju ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu, Sulawesi Tengah. Estimasi waktu ketibaan Presiden sekitar pukul 10:20 waktu Indonesia Tengah atau pukul 9:20 waktu Indonesia Tengah. Nantinya setiba di Palu, Presiden akan meninjau sejumlah lokasi terdampak gempa dan tsunami. Antara lain tempat pertama yang akan dikunjungi Presiden adalah di Kelurahan Petobo yang menjadi salah satu lokasi terdampak gempa di Palu. Selain itu juga Rumah Sakit Wirabuana dan juga Hotel Roa-Roa di Jalan Patimura, salah satu lokasi yang hancur akibat gempa. Tidak hanya Palu, Sulawesi Tengah di kunjungan kedua Presiden Joko Widodo ini, tapi juga Presiden akan mengunjungi Donggala yang juga turut terdampak bencana gempa, yakni tepatnya di Loli Saluran, Kecamatan Benawa. Ada dua lokasi di sini. Yang pertama adalah hunian warga, yang kedua adalah titik pengungsian warga. Lokasi-lokasi ini ditinjau langsung oleh Presiden untuk memantau bagaimana perkembangan dari penanganan gempa yang sudah diinstruksikan Presiden. Sebelumnya Presiden juga sudah berkunjung ke Palu, Sulawesi Tengah pada Minggu 30 September yang lalu. Pada saat kunjungan itu Presiden menyatakan bahwa dan menggelar rapat terbatas langsung di lokasi dan menyatakan bahwa harus segera dilakukan penanganan bagi korban gempa, yakni proses evakuasi, juga pemberian kebutuhan dasar, terutama logistik bagi warga dan sejumlah objek vital, misalnya saja soal listrik, ketersediaan BBM di lokasi. Ini pula lah yang ditegaskan Presiden pada rapat terbatas kemarin di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden mencatatkan ada 4 poin yang harus segera dilakukan. Yang pertama, proses evakuasi dan pencarian korban yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Yang kedua adalah pelayanan medis bagi para korban selamat dan warga yang mengungsi. Yang ketiga juga melakukan pemberian logistik atau kebutuhan dasar bagi warga di Sulawesi Tengah, tidak hanya di Palu dan Donggala, tetapi juga di Kabupaten Sigi dan Parigi Motong. Selain itu juga Presiden memerintahkan untuk segera memperbaiki infrastruktur, tidak hanya kelistrikan tetapi juga ketersediaan bahan bakar minyak dan juga perbaikan jalan utama maupun infrastruktur utama yang rusak. Karenanya untuk menjalankan tugas ini Presiden juga tidak sendiri tadi saat bertolak ke Sulawesi Tengah, tetapi juga mengajak sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, ada pula Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. Juga Presiden mengajak Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek-Dikti M. Nasir turut serta dalam rombongannya, dan juga Menteri PUPR untuk perbaikan infrastruktur tentu Basuki Hadi Mulyono yang tadi sudah sama-sama bertolak ke Palu, Sulawesi Tengah. Sebelum Presiden bertolak ke Palu, tadi sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sudah diberangkatkan terlebih dahulu bantuan dari Presiden Joko Widodo. Ada 4 pesawat yang mengangkut bantuan Presiden, yakni 4 pesawat Hercules C-130 dan pesawat CN-295 yang membawa total 36 ton bantuan dari Presiden, yang ini berupa sembako. Ada beras, gula, dan kebutuhan dasar lainnya bagi masyarakat yang nantinya akan dibagikan di daerah-daerah terdampak gempa di Palu, Donggala, juga ada di Sigi dan Parigi Motong. Inilah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, karena pemerintah juga melihat bahwa masyarakat di sana membutuhkan bantuan segera, dan juga perkembangannya ini terus dipantau agar masyarakat juga bisa segera tertangani, baik itu korban selamat dan juga masih pencarian warga yang belum ditemukan hingga saat ini oleh tim SAR gabungan. Timothy. Rizka, adakah yang disampaikan atau sempat disampaikan Presiden sebelum ia berangkat pagi hari ini?
tidak ada yang disampaikan Presiden tadi sebelum berangkat menuju ke Palu, Sulawesi Tengah. Tetapi kemarin yang kami tanyakan kepada Presiden adalah bagaimana dengan status bencana nasional terhadap bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah. Dikatakan oleh Presiden, ditegaskan kembali bahwa bukan status bencana nasional atau status dari bencana ini yang diutamakan, tetapi bagaimana penanganan korban terdampak. Pun pemerintah saat ini sudah menerima bantuan dengan tangan terbuka, menerima bantuan dari berbagai negara sahabat, baik itu berupa bantuan untuk layanan infrastruktur, termasuk juga alat berat untuk mengevakuasi korban, serta bantuan dari negara-negara sahabat lainnya yang dibutuhkan yang sudah diinventarisir oleh pemerintah. Untuk memimpin jalannya penanganan korban ini kemarin pada saat rapat terbatas, Presiden juga menunjuk Wakil Presiden Yusuf Kala untuk memimpin jalannya penanganan korban terdampak gempa ini, sementara juga Menko Polhukam Wiranto untuk mengkoordinasikan seluruh bantuan dan juga penanganan gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Sudah ditunjuk langsung Menko Polhukam yang akan segera ditangani dalam waktu segera, dan saat ini masih berlangsung prosesnya sampai proses tanggap darurat hingga 11 Oktober nanti berakhir. Itu menjadi tenggat awal dipantaunya bagaimana progres atau perkembangan dari penanganan para korban terdampak gempa di Palu, Sulawesi Tengah, di Donggala, di Sigi dan Parigi Motong, sehingga inilah yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam masa tanggap darurat sekitar 2 minggu ini. Timothy. Apakah ada rencana Presiden untuk menginapkah atau memang sudah direncanakan ada agenda lain dan kembali ke Jakarta pada hari ini? Ya, tidak ada agenda Presiden bermalam di Sulawesi Tengah. Timothy, ini seperti agenda pertama pada Minggu 30 September yang lalu. Menurut rencana, Presiden akan berada di Palu terlebih dahulu, seperti yang tadi saya sudah jabarkan, lalu ke Donggala, dan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah akan kembali menuju ke Jakarta. Karena untuk operasional penanganan gempa di sana sudah diserahkan di bawah koordinasi Menko Polhukam, tetapi kedatangan Presiden ke Sulawesi Tengah untuk memastikan bagaimana perkembangan dari penanganan gempa di sana, plus juga meninjau lokasi yang belum dijangkau sebelumnya. Karena waktu Minggu 30 September lalu, Presiden mengunjungi sejumlah titik, diantaranya Pantai Talise dan sejumlah rumah sakit, dan sejumlah titik yang belum dijangkau oleh Presiden pada minggu lalu, hari ini dikunjungi untuk melihat bagaimana perkembangannya, sehingga dapat terlihat bagaimana penanganan gempa yang sebarannya begitu luas di Sulawesi Tengah, mencakup 3 kabupaten dan kota. Timothy. Baik, terima kasih Friska Clarissa melaporkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta terkait dengan keberangkatan Presiden Joko Widodo. Tadi Presiden Joko Widodo seperti dilaporkan oleh Friska juga didampingi oleh sejumlah menteri untuk melihat bagaimana kondisi dan memantau bagaimana kondisi para korban selamat, khususnya kebutuhan mereka agar bisa terpenuhi di Palu, di Donggala, di Sigi, di Parigi Motong, dan daerah-daerah sekitarnya. Dan tadi Friska juga melaporkan dari kunjungan kedua Presiden ini, Presiden akan memastikan yang pertama mengenai pencarian korban, lalu mengenai pemenuhan pelayanan medis bagi para korban luka secara khususnya, dan juga pemenuhan kebutuhan dasar mereka, dan kemudian dilanjutkan dengan perbaikan infrastruktur bagi warga. Kita terus akan memantau bagaimana keberangkatan dari Presiden Joko Widodo yang rencananya akan tiba sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat atau 10.20 waktu Indonesia bagian tengah. Tentunya kita akan ikuti nanti rencana dan agenda Presiden di Palu dan sekitarnya. Sementara kita ke